Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nindasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran microteaching. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian microteaching. Microteaching adalah suatu pembelajaran yang segala aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Yang kedua yaitu per-teaching, adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan menyertakan teman sebaya sebagai siswanya. Selanjutnya yaitu tujuan microteaching. Tujuan umum. Tujuan microteaching adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik, atau pembelajaran yang bersifat mendidik. Selanjutnya tujuan khusus. Yang pertama yaitu calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Dan yang terakhir yaitu calon guru mampu bertindak profesional. Selanjutnya itu karakteristik microteaching. Jumlah siswa 5-10. Materi topiknya yaitu tertentu. Waktu sempit 5-10 menit. Observernya yaitu pengamat. Menampilkan satu jenis keterampilan. Survivornya atau pensupervisi. Selanjutnya yaitu jenis keterampilan mengajar. Keterampilan bertanya, dasar atau lanjut, kemampuan untuk menguji, mengevaluasi, atau menanyakan sesuatu terhadap suatu materi. Selanjutnya keterampilan memberikan penguatan. Penguatan ini adalah kemampuan untuk memberikan penegasan terhadap kondisi-kondisi ketika guru memberikan materi. Selanjutnya keterampilan mengadakan variasi. Variasi di sini menggunakan metode pembelajaran dan media yang berbeda-beda dan tidak monoton. Apabila monoton, siswa akan bosan dengan kegiatan guru. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang sangat basic untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi di sekitar dan menjelaskan materi. Selanjutnya, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan ini sangat penting, yaitu dengan cara mengucapkan salam, mengevaluasi kesiapan siswa, menutup dan menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Keterampilan ini yaitu ketika kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang berjumlah 4-5 orang. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas dengan baik dan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mencapai suatu kompetensi. Selanjutnya keterampilan membelajarkan kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan kecil ini yaitu kalau ada kelompok kecil yang terdiri dari kelompok sedikit dan kelompok kecil atau kaitannya dengan individu masing-masing. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab. Yang pertama sebagai mahasiswa. Yang pertama mengikuti seluruh rangkaian microteaching. Selanjutnya menyusun persiapan microteaching, mencoba semua jenis keterampilan, dan menaati ketentuan pengampu mata kuliah. Selanjutnya kita sebagai pengampu mata kuliah, tugasnya itu memberikan orientasi, memberikan tugas, memberikan bimbingan, dan memberikan penilaian. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab. Hal yang perlu diperhatikan guru ketika melakukan microteaching yaitu cara berpakaian dan bersikap, cara bertindak dan berbicara, keterampilan berkomunikasi, penguasaan komponen mengajar, dan penguasaan kompetensi. Selanjutnya itu kompetensi yang harus dikuasai guru.
Yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Selanjutnya itu kompetensi sosial, adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua dan wali atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kemampuan melakukan pembelajaran atau mengajar. Yang pertama, mengajar sebagai seni dan teknik. Kedua, sebagai seni merupakan pembawaan yang dimiliki seseorang secara pribadi, tidak diajarkan. Yang ketiga, sebagai teknik yaitu teknik mengajar bagaimana mengajar yang baik. Selanjutnya, teknik mengajar bisa diajarkan, pelajari, dilatih, dan dipraktekkan. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran micro-teaching. Yang pertama, membuat siswa belajar di sini meliputi disiplin, serius, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Yang kedua, sebagai fasilitator. Jadi guru tidak hanya memberi ilmu, tapi juga memancing siswa untuk tahu secara langsung dan menganalisis sesuatu. Yang ketiga, mengelola kelas dengan baik dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu kompetensi. Yang keempat, organisator. Ini sama dengan pengelolaan dalam berorganisasi. Yang kelima, motivator di sini memberikan motivasi dalam belajar, sangat penting untuk masa depan, sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, klarifikator adalah mengklarifikasi kaitannya dengan permasalahan atau pertanyaan dari siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketujuh, evaluator yaitu mengevaluasi kegiatan belajar, apakah kompetensinya sudah tercapai atau tidak dengan cara ujian atau ulangan. Selanjutnya, komponen penilaian dan bobot. Sikap positif bisa dimasukkan dalam kehadiran 10%, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP 20%, micro-teaching 20%, hasil atau praktik melakukan micro-teaching 50%, jika dijumlahkan semuanya 100%. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.